Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersil, berbentuk Badan Hukum Indonesia. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terdahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Peraturan tentang lembaga penyiaran berlangganan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 1. Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan dan menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya. Dalam menyalurkan program siaran kepada pelanggannya, penyelenggaraan penyiaran berlangganan dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem analog dan digital. Pembagian lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari satu, yaitu lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. Yang kedua, yaitu lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel. Dan yang ketiga, lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Selanjutnya adalah perizinan. Setiap lembaga penyiaran berlangganan wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan hanya berlaku untuk satu penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan, beberapa orang dan badan hukum dapat menggabungkan diri dalam satu badan hukum. Nah, penggabungan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menetapkan pimpinan pengurus lembaga penyiaran berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan penyelenggaraan penyiaran berlangganan secara keseluruhan dan dalam hal lembaga penyiaran berlangganan menggunakan satelit asing. Dan yang kedua, menggunakan lebih dari satu stasiun pengendali untuk menyalurkan program siarannya. Maka masing-masing stasiun pengendali wajib memiliki izin stasiun bumi. Iklan niaga. Siaran iklan niaga yang akan disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan harus memenuhi syarat, yaitu materi siaran iklan harus menggunakan sumber daya dalam negeri. Dan apabila terdapat siaran iklan negara asing dalam program-program yang disalurkan dari luar negeri, maka harus diganti dengan siaran iklan dalam negeri. Selanjutnya yaitu lembaga penyiaran komunitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Nah, komunitas sendiri diartikan sebagai sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dan berinteraksi di wilayah tertentu. Kemudian, lembaga penyiaran komunitas bagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan A. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa lembaga penyiaran komunitas itu bersifat independen dan tidak komersial. Jadi, lembaga penyiaran komunitas itu benar-benar melayani untuk kepentingan komunitasnya. Jadi tidak ada niatan ataupun usaha untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan dari konten-konten yang disajikan. Kemudian yang kedua, untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Lembaga penyiaran komunitas dituntut untuk menyajikan konten-konten yang mendidik, yang bermanfaat bagi masyarakat. Lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Mungkin kekurangan-kekurangan atau mungkin dalam pelaksanaan event dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dan di lembaga penyiaran komunitas ini
Dilarang untuk melakukan siaran iklan atau siaran komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. Lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa atau lurah setempat. Dan radius siaran lembaga penyiaran komunitas dibatasi maksimum 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan ERP (Effective Radiated Power) maksimum 50 watt. Dalam radius 2,5 km bisa ada satu lembaga penyiaran komunitas radio ataupun satu lembaga penyiaran komunitas televisi, maupun ada lembaga penyiaran komunitas radio dan televisi namun tetap jumlahnya satu. Lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan beberapa syarat, diantaranya yang pertama, didirikan oleh warga negara Indonesia, berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan, merupakan lembaga penyiaran non-partisan, diartikan bahwa dia itu bukan merupakan suatu organisasi atau lembaga politik gitu ya. Kemudian kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas. Kemudian pengurusnya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas. Nah, selanjutnya ini ada beberapa daftar lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio berdasarkan rekomendasi kelayakan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bisa dilihat ya. Ini ada ini juga. Ada 39 lembaga penyiaran komunitas radio. Ini ada juga lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran televisi berdasarkan rekomendasi kelayakan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau yang televisi ini ada 6 ya, yaitu TV Komunitas MMTC, TV Komunitas UPN Veteran Yogyakarta, TV Komunitas Ma'arif, TV Komunitas Marga Nusantara, TV Komunitas Suka TV UN Sunan Kalijaga, dan TV Komunitas Batas Kota. Sekalian untuk menjawab pertanyaan di minggu kemarin ya, bagaimana dengan Suka TV? Apakah dia itu sudah resmi atau bagaimana gitu ya? Di sini sudah tertera ya, ada nomor rekomendasi kelayakan dari KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa dilihat nomor RK-nya 13-RK-KPID-DIY-7-13. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, berarti lembaga penyiaran komunitas itu memang harus menjalani berbagai tahapan dan persyaratan untuk dapat mendirikan lembaga penyiaran komunitas. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas mengenai lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran komunitas, silahkan kalian membuka lagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sekian dulu presentasi dari kami. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun maupun dalam penyampaian materi gitu ya teman-teman. Terima kasih.